Cerita dimulai di kota Tokyo, Jepang, di mana tampak seisi kota telah mengalami sebuah bencana yang mengerikan. 誰かいませんか? Di tengah jalan terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Tadashi, yang tampak terbaring dan terlihat syok dengan sesuatu yang baru aja menimpanya. Tadashi memandang ke atas di mana dia melihat sesuatu berwarna emas yang melayang-layang dan kemudian jatuh tepat di atas tubuhnya. Dari sana benda tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan seketika itu juga muncul nih satu sosok makhluk gaib yang dikenal sebagai Kilin. Makhluk itu terbang ke arah Tadashi sehingga menyebabkan dirinya terbangun dari tidurnya. Tadashi menganggap kalau apa yang baru aja dia lihat mungkin hanyalah sebuah mimpi dan gak akan berarti apa-apa sama sekali. Namun tanpa dia sadari sesuatu yang mengerikan bakalan segera terjadi. Sementara itu di suatu tempat seseorang yang bernama Kato membuat semacam bola api yang kemudian dari sana bola api tersebut dijatuhkannya tepat ke tumpukan sampah yang selama ini dibuang oleh umat manusia. Ledakan besar kemudian terjadi dan membakar seluruh area. Dari sana, Kato lalu memanggil seekor makhluk besar yang bernama Yomotsumono, seekor makhluk yang lahir dari proses kebencian. Di luar dugaan, makhluk tersebut ternyata berubah menjadi bentuk sebuah mesin berukuran raksasa. Dan bukan cuma itu, tampak sesosok wanita misterius yang bernama Agi, yang muncul dan berdiri tepat di sekitar tubuh makhluk itu. Wanita ini tampak menyimpan kebencian yang sebegitu besarnya. Dari sana, Agi kemudian menjalankan mesin, sehingga menyebabkan Kato bisa dengan mudah menyambut kedatangan ciptaannya yang baru. Sementara itu, Tadashi kini sedang berada di sebuah pertunjukan yang memperagakan sosok mitologi Kilin. Ketika sedang melihat pertunjukan tersebut, salah satu aktor yang memerankan Kilin tiba-tiba mendekati Tadashi dan kemudian memilih Tadashi sebagai si penunggang Kilin atau sang penyelamat yang baru. Melihat hal itu, semua orang lalu memberikan selamat kepada Tadashi bersamaan dengan seorang wartawan yang dari tadi tampak sibuk memotret Tadashi. Nah, di tempat lain, Kato memerintahkan anak buahnya untuk menangkap semua iblis yang dikenal sebagai yokai dalam upayanya untuk mengumpulkan pasukan. Nah, rupanya salah satu yokai sepertinya bisa melarikan diri, tapi akibatnya dia harus terluka akibat serangan yang dilakukan oleh Agi. Keesokan harinya di sekolah, Tadashi diejek nih oleh beberapa temannya. Karena pada saat pertunjukan semalam, Tadashi telah menjadi penunggang Kilin. Mereka juga mengatakan kalau Tadashi harusnya juga mengambil pedang legendaris yang biasanya dimiliki oleh si penunggang Kilin. Bahkan salah seorang teman Tadashi menyarankan agar dia mengambilnya di gunung yang letaknya nggak jauh dari sini. Teman-temannya lalu mengatakan kalau Tadashi hanyalah seorang pengecut dan nggak akan mungkin melakukan apa yang mereka katakan sebelumnya. Namun ternyata Tadashi nggak mau diremehkan begitu aja. Dia lalu memutuskan untuk naik ke puncak gunung sendirian. Singkat cerita, setelah berada di tengah hutan, Tadashi melihat banyak sekali bangkai hewan yang telah mati, dan juga beberapa batu nisan yang terlihat menyeramkan. Suara-suara aneh pun kemudian terdengar yang mengatakan kalau nggak ada jalan untuk bisa keluar dari tempat ini. Seperti layaknya orang normal pada umumnya, Tadashi tentunya akan lari ketakutan. Dia terus berlari sampai menemukan jalan kecil. Di sana dia menemukan sebuah bus yang akan melintas tepat ke arahnya. Selamat dia cuy. Nah, nggak pakai pikir panjang, Tadashi langsung naik tanpa rasa curiga sedikit pun. Dia kemudian duduk sambil memperhatikan sekitarnya. Yang tiba-tiba nih muncul penampakan mengerikan yang membuat Tadashi kaget setengah mati. Hantu-hantu itu tampak mengitari bis yang dia tumpangi. Tapi nggak berapa lama setelah itu, Tadashi menemukan seekor makhluk tepat di bawah kakinya. Dan ternyata itu adalah yokai yang sebelumnya berhasil melarikan diri. Tadashi yang mengetahui kalau makhluk tersebut terluka kemudian membawanya pulang untuk mengobati luka-lukanya. Tadashi awalnya nggak tahu tentang makhluk ini. Namun pada akhirnya yokai ini berhasil berkomunikasi dengan Tadashi dan menjelaskan kalau dia ini adalah iblis kucing yokai atau biasanya dikenal dengan nama Tsuneko Suri. Tsuneko Suri da. Lah, senang buat mukanya ketemu iblis. Kalau gue udah lari cuy. Sementara itu di hutan belantara tempat mesin raksasa bersembunyi, tampak Agi yang kini telah menangkap banyak sekali yokai yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tuannya si Kato. By the way, Agi ini juga merupakan yokai, alias sama-sama setan seperti mereka-mereka ini. Namun entah kenapa Agi malah berkhianat kepada kaumnya sendiri.
Nah, setelah itu tiba-tiba muncul monster yang terbuat dari logam yang diberi nama Kikai, yang merupakan bagian dari pasukan yang dibentuk oleh Kato. Agi lalu mengatakan kalau dirinya bukanlah bagian dari yokai lagi. Dia sengaja bergabung dengan Kato supaya bisa menjadi lebih kuat lagi. Kemudian salah satu monster mekanik membawa seekor yokai dan dijatuhkan ke dalam sebuah cairan. Nah, cairan ini merupakan jantung dari mesin raksasa, di mana fungsinya adalah dapat mengubah yokai menjadi monster logam, tergantung benda apa yang ikut dimasukkan. Kali ini benda yang dibuang bersama yokai tadi adalah motor bekas, maka dari itu terciptalah monster motor. Jadi mesin raksasa ini kayak semacam pabrik gitulah cuy, di mana iblis-iblis dilebur menjadi satu dengan benda apapun. Nah, si monster motor yang baru aja dilahirkan kembali tadi kemudian pergi untuk melakukan misi yang diperintahkan oleh Kato untuk melakukan pembantaian di sebuah kota kecil. Esok harinya, Tadashi yang lagi nyantai di warung bersama dengan sahabat barunya, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan wartawan yang ada di kejadian awal. Dari obrolan mereka, si wartawan mengaku kalau dia sangat tertarik dengan yokai. Hal itu disebabkan ketika dia kecil, dirinya pernah diselamatkan oleh salah satu yokai. Tapi dia nggak terlalu yakin kalau itu yokai jenis apa. Tapi yang pasti yang dia ingat cuma sosok wanita cantik dan juga paha yang mulus. Nah, Sejak kejadian itu, si wartawan ini merasa kalau dia udah nggak pernah lagi nih melihat sosok yokai. Dia lalu meyakini kalau dirinya nggak bisa melihat yokai dikarenakan udah berumur. Nah, kemudian pada malam harinya ketika Tadashi sampai di rumah, dia mendapati kalau kakeknya udah pergi dan meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan kalau si kakek pergi ke gunung sendirian. Dari sana, Tadashi mendapatkan semacam penglihatan gitu cuy. Dia melihat kalau kakeknya terjatuh ke jurang dan nyemplung di kubangan air sambil memegang setangkai bunga. Tadashi dengan cepat langsung pergi untuk memeriksa kakeknya itu. Dia kemudian sampai di lokasi yang sama di tempat pertama kali Tadashi ke gunung ini. Singkat cerita, senter yang dibawa oleh Tadashi mendadak mati. Alhasil Tsuneko Suri ketakutan, dan karena saking paniknya makhluk itu kemudian melarikan diri. Tadashi yang mencoba mencari temannya itu kemudian sampai di sebuah tempat yang penuh dengan air. Ketika lagi jalan perlahan, Tadashi nggak sengaja kepleset, dan nggak lama setelah itu tiba-tiba seekor makhluk keluar dan mencoba menarik Tadashi ke dalam air. Untungnya Tadashi berhasil melepaskan cengkraman makhluk itu. Dia terus berlari sampai kemudian secara mengejutkan Tadashi bertemu dengan seorang gadis misterius yang terus-menerus memanggil namanya. Dan ketika Tadashi mencoba meminta bantuan kepada gadis itu, Tadashi yang ketakutan kemudian terjatuh, dan anehnya Tadashi seperti berpindah tempat ke lokasi yang berbeda, di mana tampak sebuah rumah yang berada tepat di belakangnya. Tadashi yang ketakutan kemudian memasuki rumah tersebut, tapi rupanya di dalamnya Tadashi melihat seorang wanita yang terbaring lemas. Tadashi sekali lagi mencoba meminta pertolongan, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. 助けてください。ごめん。来るの。Dan bukan cuma itu, penampakan aneh lainnya juga muncul yang membuat Tadashi ketakutan setengah mati. Nah, ketika hampir berhasil keluar, lagi-lagi Tadashi dikejutkan dengan penampakan wajah raksasa tepat di hadapannya. Sosok kepala besar itu kemudian menghembuskan napasnya yang menyebabkan Tadashi terbang dan mendarat kembali di tempat dia memulainya pertama kali. Nah, kemudian dengan cepat Tadashi berniat keluar dari gunung. Namun tiba-tiba dia mendengar suara kakeknya yang meminta tolong. Awalnya Tadashi nggak berani cuy, tapi setelah sadar dia akhirnya berani untuk mencoba menolong kakeknya itu. Namun gak lama setelah itu Tadashi lagi-lagi dikejutkan dengan penampakan sosok iblis berwarna merah. Nah, anehnya si iblis ini memberikan selamat dengan mengatakan kalau Tadashi telah lulus ujian. Karena bingung, Tadashi kemudian terjatuh ke dalam sungai. Namun untungnya Tadashi diselamatkan oleh seorang wanita yang kemudian membawanya ke permukaan. Dilihat dari kejadiannya, ini adalah sosok yang sama dengan yang diceritakan oleh si wartawan sebelumnya. Dia bernama Kawahime atau biasa dikenal dengan julukan yokai sungai. Nah, satu wujud makhluk jelek kemudian muncul dan mengagetkan Tadashi. Akhirnya Tadashi baru paham kalau mereka semua ini adalah yokai, sama seperti Tsuneko Suri yang ternyata juga muncul di hadapannya. Si yokai merah kemudian mengatakan kalau Tadashi adalah penunggang kilin yang baru. Mereka sengaja menguji mental Tadashi supaya mereka tahu kalau Tadashi layak untuk memiliki pedang legendaris. Nah, si iblis merah ini rupanya adalah sosok yang menyamar pas di pertunjukan sebelumnya. Jadi ketika Tadashi ditunjuk sebagai penunggang kilin yang baru, itu bukanlah sebuah pertunjukan semata. Dan yang lebih kocaknya lagi, ternyata Tadashi udah dibohongin cuy. Si yokai merah ini memang sengaja memancing Tadashi ke sini dalam upaya menolong kakeknya, yang padahal kakeknya itu nggak kemana-mana.
Singkat cerita, para yokai ini berhasil membawa Tadashi ke sebuah goa, di mana sebuah patung raksasa berada di sana. Gak lama setelah itu, goa tersebut menjadi bergoncang, yang kemudian disusul dengan kemunculan yokai yang disebut sebagai Tengu Agung. Tengu lalu berjalan ke arah Tadashi sambil membawa pedang bagi si penunggang kilin. Ketika Tadashi mengambil pedang itu, dia mencoba mencabut dari sarungnya. Tapi karena kekuatan pedang itu terlalu besar, membuat Tadashi sampai takut untuk menggunakannya lagi. Namun gak berapa lama keadaan menjadi berubah ketika sebuah mesin besar menerobos masuk ke dalam goa. Ternyata Agi bersama dengan beberapa Kikai muncul di tempat ini. Mereka sengaja datang untuk mengalahkan Tengu dan juga Tadashi. Tengu yang mengetahui dalam bahaya langsung menyerang dan menyebabkan para Kikai terpental nggak berdaya. Agi yang melihat kemampuan Tengu menjadi bernafsu untuk memiliki kekuatan Tengu, di mana Agi dan Tengu kemudian terlibat dalam sebuah pertarungan sengit. Namun tanpa disadari, satu Kikai berhasil menjebak Tengu, yang kemudian memudahkan Agi untuk mematahkan sayap milik Tengu. Dari sana Tengu lalu dibawa dan akan dijadikan senjata perang mereka. Di momen ini Tadashi sempat berhasil mencabut pedang dan membunuh salah satu dari Kikai. Namun sayang, ketika berhadapan dengan Agi, pedang tersebut ternyata bisa dibelah menjadi dua. Agi yang berniat menghabisi Tadashi tiba-tiba menjadi terhenti ketika Kato memerintahkan mereka untuk segera kembali. Iyo hajimaru. Sambil membawa Tsuneko Suri yang terperangkap, Agi dan para Kikai pergi meninggalkan Tadashi. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Tadashi terbangun di sebuah ruangan, di mana dirinya melihat banyak sekali yokai yang sedang berkumpul. Sambil membawa pedang yang udah patah, seekor setan biru mencoba memeriksa keadaan Tadashi. Di tengah obrolan mereka, si yokai biru ini tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk memperbaiki pedang milik Tadashi. Nah, ternyata ada jenis yokai yang juga merupakan ahli pedang, yang konon kabarnya sanggup memperbaiki berbagai macam jenis senjata. Lewat cermin ajaib, mereka kemudian mencari di mana nih keberadaan dari si ahli pedang yang bernama Ippon Datara. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui kalau orang tersebut sudah ditangkap oleh Agi bersama dengan para yokai yang lain. Nah, akhirnya di sini mereka mengetahui kalau para yokai yang tertangkap itu akan diubah menjadi monster oleh seseorang yang bernama Kato, sosok yang sangat benci dengan yang namanya manusia. Mengetahui hal itu, para yokai yang ada di sini menjadi ketakutan dan gak mau mencari gara-gara dengan Kato. Namun ada dua yokai nih yang memilih tetap tinggal, yaitu Azuki Arai, sosok yokai yang hanya tahu bagaimana caranya membersihkan kacang, dan juga sosok yokai yang berbentuk seperti karpet. Di luar dugaan, Tadashi memilih untuk menyelamatkan Tsuneko Suri. Namun tiba-tiba yokai merah mendapatkan firasat kalau sesuatu sedang terjadi saat ini. Dan bener aja, si mesin raksasa kemudian mulai bergerak dan akan menuju ke kota Tokyo. Nah, mesin raksasa yang berwujud monster ini kemudian mengeluarkan para Kikai ke kota yang ada di bawahnya, di mana hal itu menyebabkan kerusakan dan kehancuran di mana-mana. Sementara itu, Tadashi bersama dengan yang lainnya kini juga langsung menuju kota Tokyo. Namun mereka baru sadar kalau yokai yang mereka kendarai itu terbangnya terlalu pelan cuy. Sepoi-sepoi kayak angin. Kapan nyampenya? Tapi mereka masih punya ide lain, yaitu nebeng di bagian sayap belakang pesawat. Nah, di tempat lain, si mesin raksasa kemudian tiba dan mulai memasuki kota Tokyo. Kejadian itu rupanya juga dilihat langsung sama si wartawan. Makhluk besar itu kemudian mengitari sebuah gedung dan dari sana dia memakan gedung tersebut dan akhirnya mendarat. Setelah mendarat, mesin raksasa mengeluarkan asap polusi dengan jumlah besar yang mengakibatkan seluruh kota yang terkena menjadi lumpuh. Sementara itu, Agi yang sedang membuat lebih banyak monster menggunakan yokai berniat menyeret Ippon Datara alias si ahli pedang menuju ke ruang peleburan. Tapi untungnya berkat pertolongan Tsuneko Suri, si ahli pedang berhasil selamat dan melarikan diri. Satu Kikai mencoba menghentikannya, namun Tsuneko Suri menjatuhkan Kikai dengan menggunakan senjata pamungkasnya. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ippon untuk kabur, sementara si kucing harus tertangkap lagi, yang mengakibatkan dirinya harus menjadi bulan-bulanan Agi. Bukan cuma itu, Agi kemudian membawa Tsuneko Suri dan melemparkannya ke dalam peleburan. Sementara itu, Tadashi dan teman-temannya yang sudah tiba menemukan kalau kota Tokyo sekarang sudah sepenuhnya tertutupi oleh asap hitam.
Ketika sedang memasuki kota, mereka secara nggak sengaja bertemu dengan Ippon. Dengan cepat mereka lalu mencoba memperbaiki pedang Tadashi yang udah patah. Nah, ketika Tadashi mencoba menanyakan perihal Tsunekosuri, Ippon terpaksa harus berbohong dengan mengatakan kalau temannya itu baik-baik aja. Singkat cerita, Ippon berhasil memperbaiki pedang, di mana Tadashi ini juga memiliki jubah besi yang baru yang akan digunakan dalam pertempuran. Sementara itu si abang wartawan yang entah gimana caranya nih, tahu-tahu udah sampai aja nih di puncak mesin raksasa, bersamaan dengan datangnya Tadashi dan teman-temannya. By the way, si wartawan ini cuma bisa ngelihat Tadashi aja cuy. Karena yokai itu kan setan, jadi dia nggak bisa ngelihat. Nah, kedatangan mereka itu langsung disambut oleh Kikai, yang dari sana terjadilah pertempuran seru. Teman-teman Tadashi yang masih gelantungan mendadak diserang oleh Kikai yang menyebabkan mereka terjatuh. Untungnya Tadashi berhasil menyelamatkan teman-temannya itu. Tapi sialnya musuhnya bukannya berkurang cuy, malah tambah banyak. Tadashi menolak untuk menyerah dan bersiap untuk melakukan perlawanan. Tapi enggak dengan Azuki, si yokai kacang. Dari tadi doi sibuk mikirin kacang miliknya yang udah jatuh berserakan. Mereka kemudian berusaha untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dari sini yokai merah merasakan kalau ada sesuatu yang mendekati mereka. Dan bener aja, di kejauhan tampak yokai yang jumlahnya jutaan datang ke arah mereka. Ternyata yokai-yokai sempak yang jumlahnya banyak itu bukannya membantu. Mereka datang karena mengira di tempat ini lagi ada semacam pertunjukan atau festival. Para yokai dengan cepat mengitari seluruh area. Ketika sampai, para yokai ini menganggap kalau robot yang ada di hadapan mereka sedang melakukan pertarungan yang merupakan bagian dari pertunjukan. Akibatnya, para yokai dengan senang hati bergabung dalam pertarungan. Robot Kikai satu persatu menjadi nggak berdaya karena para yokai ini saking banyaknya. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Tadashi untuk masuk ke dalam gedung. Sementara si wartawan terlihat linglung, kayak seakan-akan dipukulin oleh sesuatu yang nggak terlihat, yang padahal dia lagi berada di antara para yokai. Nah, tiba-tiba nih sebuah kulkas terjatuh tepat di hadapannya, dan ketika dia buka ternyata berisi banyak sekali bir. Dengan cepat dia meminumnya demi untuk menenangkan pikirannya. Namun siapa sangka, efek dari minuman tersebut malah mengembalikan penglihatannya sama seperti waktu dia kecil, yaitu bisa ngelihat setan. Nah, sementara itu di dalam langkah Tadashi terhenti oleh seekor Kikai besar yang menghadangnya. Tadashi dengan mudah bisa mengalahkan robot jadi-jadian itu. Nah, di sini Tadashi menyadari kalau perban yang mengikat di kaki makhluk itu sama dengan perban yang membalut temannya, yaitu Tsunekosuri. Yang itu berarti Tadashi baru aja membuat temannya terluka. Namun nyatanya Tsunekosuri sudah tidak ada lagi. Makhluk itu kemudian bangkit lagi dan kini kembali menyerang Tadashi. Sekuat tenaga Tadashi mencoba memerintahkan makhluk itu untuk berhenti, tapi tetap nggak berhasil. Nah, Kawahime mencoba menolong dengan mengalihkan perhatian Kikai tersebut. Namun akibatnya kini dia akan menjadi sasaran. Karena nggak ada pilihan lain, dengan terpaksa Tadashi mengayunkan pedangnya dan kemudian sambil menangis, Tadashi meneteskan air matanya. Dan di luar dugaan air mata itu mengubah kembali Tsunekosuri ke wujud aslinya. Meskipun terluka parah, Tsunekosuri ternyata masih hidup. Namun tiba-tiba kisah sedih mereka terganggu oleh kedatangan Agi. Nah, sebelum pertarungan mereka kembali berlanjut, tiba-tiba seluruh ruangan menjadi bergetar. Di sini Agi menyadari kalau ini kemungkinan merupakan rencana terakhir yang akan dilakukan oleh Kato. Dengan cepat Agi pergi menemui Kato. Melihat musuhnya pergi, Tadashi berusaha mengejarnya, bersama dengan Kawahime sambil membawa Tsunekosuri yang terluka. Agi kemudian sampai dan bertemu dengan Kato, disusul oleh Tadashi yang juga sampai ke tempat ini. Dengan cepat Tadashi melakukan serangan, namun di luar dugaan serangan tersebut nggak berarti apa-apa terhadap Kato. Dalam sekali serangan, Tadashi dibuat terpental oleh Kato. Dia juga bahkan berencana akan membunuh Kawahime, yang ternyata Kato dan Kawahime sudah saling mengenal. Namun serangan itu masih bisa ditahan oleh Tadashi menggunakan pedangnya, yang mengakibatkan mereka berdua harus terluka. Nah, di tengah keadaan yang menegangkan ini, tiba-tiba muncul yokai kacang, yang dari tadi masih sibuk nih nyariin kacangnya
tubuhnya yang berserakan. Tapi untungnya Kato nggak memperdulikan yokai tersebut, yang dia pikir mungkin nggak akan menjadi penghalang baginya. Nah, kemudian Tadashi sekali lagi bangkit dan menantang Kato. Namun Kato lagi-lagi membuktikan kalau Tadashi bukanlah lawan yang sepadan bagi dirinya. Kato kemudian bersiap melompat untuk meleburkan dirinya. Kato juga nggak lupa untuk mengajak Agi dalam proses itu. Tapi di luar dugaan, Kato malah menusuk Agi. Jadi rupanya Agi selama ini mencintai Kato. Kato sengaja hanya memanfaatkan Agi dalam memuluskan rencananya. Kato menganggap kalau Agi akan menjadi penghalang dalam menuntaskan misinya. Namun tanpa mereka sadari nih, si wartawan tiba-tiba muncul. Dan seketika itu juga dia melihat sosok dari yokai sungai alias Kamahime, di mana dia mengingat kalau wanita itu adalah wanita yang sama yang pernah menolong dirinya sewaktu masih bocil. Nah, saking senangnya dia melompat dan terjatuh tepat di atas kayu yang menjadi tempat bersantai si yokai kacang. Akibatnya yokai kacang terpental bersama dengan kacang yang udah capek-capek dia kumpulin. Nah, pada saat Kato akan memasuki mesin peleburan, tiba-tiba satu butir kacang ikutan masuk ke dalamnya. Karena sebutir kacang tadi malah menyebabkan seluruh Kikai menjadi nggak berfungsi, bersamaan dengan mesin raksasa yang sekarang dalam keadaan panas, dan kemudian meledak. Kemudian pagi harinya Tadashi terbangun di tengah kota bersebelahan dengan si wartawan. Tadashi tampak senang karena dunia gak jadi kiamat. Bertahun-tahun kemudian, Tadashi kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Karena udah dewasa berarti kemampuan untuk melihat yokai juga otomatis menghilang. Termasuk Tsuneko Suri yang juga terus aja mengikuti Tadashi. Namun sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Tsuneko Suri dikagetkan dengan penampakan yang muncul tepat di belakangnya. Ternyata itu adalah Kato yang masih selamat. Tapi dengan tampilan yang berbeda, yaitu memiliki kacang di bagian matanya. Well, seru banget cuy, filmnya kocak abis. Ada sedikit horornya, ya meskipun nggak nakutin tentunya. Endingnya itu loh, gue nggak habis pikir. Cuma gara-gara kacang jadi gagal gitu rencana untuk memusnahkan manusia. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.